Kamu lapar? Kakek, beli sesuatu yang hangat untuk anakmu. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Tidak masalah. Oke. Bayi-bayi tidur nyenyak. Dan kamu tidak akan merasa dingin. Tidak dingin. Yuan ini, aku akan membelinya. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Cheng, kenapa kamu di sini? Aku ada rapat di sini. Tanganmu. Tidak apa-apa, tidak serius. Ini akan seperti ini di musim dingin. Tidak serius. Kenapa kamu tidak bekerja sebagai magang di sebuah perusahaan? Dengan begitu kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tidakkah kamu selalu tahu bagaimana memaksimalkan keuntunganmu? Tapi di liburan musim hanya 1 atau 2 minggu. Tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakan seorang magang yang bekerja hanya dalam waktu singkat. Dan sekarang aku membagikan selebaran di siang hari. Dan aku bekerja di bar dan restoran di malam hari. Aku bisa mendapatkan gaji 3 kali lipat. Tidak ada gaji yang lebih tinggi dari semua gajiku digabungkan. Ini adalah keuntungan maksimumku. Halo, terima kasih. Ayo, aku akan membantumu. Terima kasih, terima kasih. Sangat tampan. Halo. Tidak, tidak. Halo. Terima kasih. Halo, terima kasih. Sangat tampan. Halo, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Silakan lihat. Dan, bagaimana dengan kamu dan pacarmu? Apa kamu bahagia? Sangat bahagia. Bagaimana kamu tahu kami kembali bersama? Sepertinya dia mencintaimu. Dan kamu juga mencintainya. Pada hari itu kamu berciuman. Tidak mungkin kalian tidak kembali bersama. Halo, terima kasih. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo, terima kasih. Tolong lihat. Jadi kamu sudah selesai sekarang. Kamu bisa pergi. Saya punya banyak di sini. Lanjutkan saja. Sejujurnya, kamu pakai terlalu sedikit dan kamu akan kedinginan. Saya tahu itu dingin, tapi saya juga mengerti sesuatu. Apa? Kedinginan itu seperti kebalikan dari penurunan efek marginal dalam prinsip ekonomi. Peningkatan efek marginal yang seperti 1 atau 2 jam pertama, meskipun agak dingin, saya bisa mengatasinya ketika waktu berlalu 1 atau 2 jam. Bagaimana jika kamu pakai banyak? Kamu juga akan merasa sangat dingin. Tapi, saya punya termos. Air panas bisa menghangatkan saya. Tapi ketika waktu berjalan semakin lama, semakin dingin airnya, dan itu sangat dingin. Tidakkah kamu perlu rapat? Ya. Kamu mengingatkan saya. Jadi saya harus pergi sekarang. Terima kasih atas bantuannya. Halo. Aku rindu kamu. Kamu lagi ngapain sekarang? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Halo. Sayang, kamu lagi ngapain sekarang? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Pacar kamu lagi sibuk cari uang. Kamu kerja apa? Terima kasih. Kamu harus tahu si mata duitan. Tubuh yang sehat itu yang paling penting. Jadi, kamu harus jaga diri.
Nggak ada yang serius. Kerjaannya gampang buat aku. Cuma ngirim barang aja. Kamu lagi ngapain sekarang? Jangan sebut aku. Banyak saudara yang datang. Aku di kamar sekarang. Sekarang, aku bosan banget, sampai cuma bisa bernapas dan merindukanmu. Tolong lihat. Apa yang terjadi? Kamu kena flu. Nggak. Kamu kerja di luar. Aku. Dingin banget. Gimana bisa kamu kerja di luar? Nggak masalah, nggak apa-apa. Aku nggak kedinginan. Aku harus kerja sekarang. Dingin banget kalau pakai HP. Masukin aja ke tas. Dah. Dah. Kita bisa berkompromi. Acah. Kita berunding bareng. Kerja sama ini akan berhasil. Iya. Aku masih percaya. Kekuatan perusahaanmu. Iya. Bagaimana menurutmu? Sangat bagus, sangat bagus. Itu kesepakatannya. Kita sudah tahu informasi dasarnya. Terima kasih. Kami tidak akan mengganggumu. Oke. Dan itu kesepakatannya. Terima kasih banyak. Jangan sebut-sebut. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Semoga saja. Aku harus pergi sekarang. Hati-hati. Kamu sudah makan malam? Bagaimana kalau makan malam bersama? Aku ada urusan. Mungkin lain kali. Kamu sudah selesai? Ya. Oke, ini uangmu. Terima kasih. Ayo cepat, jangan terlambat. Ayo pergi. Ayo, mari kita nonton film. Bagaimana kalau itu? Kamu suka? Ya? Ayo. Pergi cepat. Ayo cepat. Jangan tekan aku, langsung pergi saja. Bar mana yang kita tuju? Tempat yang lama. Ayo kita pergi. Kamu lapar? Kakek. Belikan sesuatu yang hangat untuk anakmu. Terima kasih. Terima kasih, Nona. Tidak masalah. Oke. Bye-bye, tidur yang nyenyak. Dan kamu tidak akan merasa dingin. Tidak dingin. Rp5 ini, aku akan membelinya. Terima kasih. Olivia. Apa ini? Hadiah. Siapa yang memberi? Saya tidak tahu. Apa? Saya tidak akan menerimanya jika kamu tidak memberitahu saya. Lihat tanganmu. Meskipun agak tua, itu bisa digunakan. Mungkin akan berhasil. Halo. Halo. Saya datang untuk Olivia. Ya. Bisakah kamu melakukan saya bantuan? Ya. Tolong berikan ini padanya. Ini. Ini adalah lotion. Itu bisa menyembuhkan pernio. Pernio membuat orang sakit dan gatal. Itu mungkin membuat orang tidak bisa tidur. Saya membeli ini di luar negeri. Itu tidak mahal. Tetapi itu sia-sia di rumah. Jadi saya membawanya untuknya. Tetapi Olivia sudah berbaikan dengan pacarnya sekarang. Itu bukan apa yang kamu pikirkan. Oke. Jangan bilang padanya. Itu dibawa oleh saya.
Kamu tidak memberitahu saya pemberinya dan meminta saya untuk menggunakannya. Rahasia apa? Kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah yang saya kirim. Oke, saya menerimanya. Ok. Terima kasih. Nyonya. Nyonya Wu. Tunggu, tidak. Saya belum memasukkannya. Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak pergi? Saya membeli tiket besok pagi. Besok pagi. Jadi malam ini. Saya sudah menutup pintu. Hanya 1 malam. Saya pasti akan pergi besok pagi. Tidak. Tidak. Kamu harus pergi. Tidak, Bu. Hanya memberikan tempat tidur sudah cukup baik. Dan jika sekarang saya keluar, hotel-hotel pasti sudah penuh dan warnet pasti sudah tutup. Saya ingin membiarkan kamu tinggal. Tapi sekolah punya peraturan. Dan tidak ada gunanya membiarkan kamu masuk. Dari malam ini, asrama tidak menyediakan listrik. Bu. Kita punya hubungan yang baik. Bagaimana kalau membiarkan saya masuk hanya untuk 1 malam? Saya akan pergi besok. Jika malam ini, kamu tidak membiarkan saya masuk, saya harus tidur di luar dan kedinginan. Tunggu sebentar. Maukah kamu? Oke, saya akan membukakan untukmu. Tidak masalah. Dan sebelum kamu pergi besok pagi, kamu harus memeriksa pintu dan jendela di asramamu. Pastikan semuanya tertutup. Oke, kamu tahu itu. Oke, saat kamu pergi berikan ini ke pos penjaga. Oke, tidak masalah. Oke, istirahatlah. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Saya akan menutupnya untukmu. Halo. Apakah kamu Nona Yan? Saya dari toko serba ada. Saya akan tiba di gedung asramamu dalam 5 menit. Bolehkah kamu turun dan mengambilnya? Makanan pesan antar? Ya. Terima kasih. Saya meneleponmu hari itu, dan saya mendengar gigimu gemetar. Dan itu mengingatkanku bahwa hari ini asrama. Tidak ada listrik dan pemanas sentral pasti dingin. Aku khawatir kamu tidak makan malam tepat waktu. Lain kali jangan sembunyikan rahasiamu. Katakan saja apa yang kurang. Halo Xiao. Kamu pasti sangat kedinginan hari ini. Apa sekarang kamu lebih hangat? Terima kasih atas perhatianmu. Bagaimana kabarmu? Jangan sungkan. Adik kecilku memintaku untuk melihat kembang api. Dan nenekku masih menganggapku seperti anak kecil dan memberiku amplop merah. Itu sangat hangat. Xiao. Aku melihat bintang di langit. Itu sangat terang. Seperti matamu. Bisakah kamu melihatnya? Ya. Xiao. Aku merindukanmu. Tidak peduli apa yang terjadi. Kita akan bersama sampai akhir dunia. Oke? Oke. Kamulah. Tidak. Aku bisa merasakannya. Kamu pasti lelah. Bagaimana kalau kamu istirahat lebih awal? Atau bagaimana kalau aku menyanyikan lagu untuk menina bobokanmu? Oke. Betapa pasangan yang sempurna. Atau aku memikirkannya. Kata-kata kekanak-kanakan telah diucapkan. Harganya mungkin tinggi. Kapan kamu berani mengejar? Akhir cerita. Aku lupa kata-katanya. Apakah terlalu tidak enak didengar? Di malam musim dingin yang sepi ini, dia menggunakan suaranya yang tidak enak untuk membuatku tertawa. Udara dingin sepertinya langsung menjadi lebih hangat.
Nona Yan. Kenapa kamu di sini? Ada masalah apa? Apa? Kenapa kamu duduk di sini? Uangku dicuri. Saatnya memeriksa tiket. Setiap penumpang, silakan keluarkan tiket Anda. Kami akan memeriksa tiket Anda. Buatlah antrian. Jangan menyerobot antrian. Satu persatu. Maaf, Apa yang terjadi? Gadis Castle. Uangku dicuri. Aku kehilangan uang tunai dan kartu kreditku. Berapa banyak yang kamu hilangkan? Sekitar 400 yuan. Kamu sangat ceroboh. Ada begitu banyak orang di sini. Dan pasti ada beberapa pencuri. Jika kamu menelepon polisi sekarang, kamu buru-buru ke bank. Dan laporkan kehilangan kartumu. Apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Tiketku juga dicuri. Beli tiket lagi nanti saja. Apakah aku perlu menghubungi keluargamu? Ponselku. Ponselku masih ada di sini. Oke. Berhati-hatilah. Ya Tuhan. Tiketnya sudah habis terjual. Dan tiketku dicuri. Tidak ada yang serius. Kamu mengalami kerugian finansial pribadi yang tidak terduga untuk mencegah beberapa kemalangan. Tidak. Aku tidak memberimu. Aku meminjamkanmu. Aku bisa mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tidak. Tidakkah kamu pikir kamu harus menunggu sampai kamu mendapatkan cukup uang dengan membagikan selebaran? Ayo. Jadi aku meminjam 400 yuan darimu. Aku masuk untuk melihat apakah masih ada tiket tersisa. Aku akan mengembalikannya nanti. Kamu membantuku jaga tas saya. Terima kasih. Bos Cheng. Jalan ini tidak menuju ke tujuan. Navigasinya salah. Biasanya saya naik bus pulang. Saya benar-benar tidak tahu cara pulang. Li. Jalan lurus. Dan belok kanan di pojok. Seharusnya ada jembatan. Belok kanan setelah melewati jembatan. Lalu jalan lurus. Oke. Jalan ke rumahmu. Saya juga tidak tahu, tapi sekarang, kamu pasti tahu cara pulang. Tolong berhenti. Di jalan itu sudah cukup untuk saya. Oke Nona Yan. Jalan ini tidak baik untuk berjalan. Apakah kamu perlu saya antar pulang? Tidak. Ini terima kasih. Terima kasih banyak. Hubungi saya nanti. Dah. Bos Cheng. Haruskah kita pergi sekarang? Jalan ini tampaknya kacau. Tunggu sebentar. Oke. Mama. Saya pulang. Mama. Ayah.
Saya pulang. Mama, kapan kamu pulang? Ini rumah saya. Saya bisa pulang kapan saja. Ada terlalu banyak orang di Shanghai. Agak kacau. Ketika saya pulang, jadi saya pulang terlambat. Siapa yang menyuruhmu pergi ke Shanghai? Ayo. Kemarin, aku menang uang dari main poker. Dan beli kue buah. Ada di kulkas. Aku ambilkan untukmu. Jangan. Lupakan saja. Aku buka pintunya. Kamu kenapa di sini? Nona. Ini kan tahun baru. Aku mau kasih hadiah buatmu. Ayo ambil. Enggak, makasih. Kamu tidak membunuh ayahku, tapi aku dan ibu tidak mau melihatmu pergi. Chen Qian pergi. Lihat kamu mungkin butuh ini. Kami tidak butuh. Aku dan ibu tidak mau melihatmu. Enggak, Nona. Pergi. Ambil yang kamu suka, sisanya kasih ke tetangga. Enggak perlu. Siapa itu? Ibu. Gak apa-apa. Kak, ini aku. Oh, kamu. Ibu. Kamu juga terlibat. Gak apa-apa. Kamu juga terlibat. Aku datang buat ketemu kamu, Kak. Ibu. Tunggu di sana. Tunggu aja. Jangan. Pergi. Berhenti di sana. Pergi, Bu. Ibu. Kamu kejar dia. Aku. Kamu kejar dia. Kejar dia. Pergi kejar dia. Kamu juga terlibat. Kamu mengecewakan ayah. Ya ampun. Kamu teriak apa sih? Pulang. Hari pertama tahun baru. Ya ampun. Bin. Pergi. Pulang. Ya ampun. Berhenti. Anak baik. Kamu terus mengikutiku. Tanganmu terluka. Itu perlu dirawat. Ayo suntik dulu sama aku. Jawab pertanyaanku. Kenapa kamu mengikutiku tanpa izinku? Mengintip privasi orang. Lucu ya? Kamu pikir bisa masuk ke hidupku seenaknya hanya karena kamu membantuku? Teman atau kenalan bukan alasan yang bagus sekarang. Aku sangat minta maaf. Tapi aku punya alasan sendiri. Tapi kamu perlu suntik sekarang. Baru aku bisa ceritakan. Tidak. Mama. Mama buka pintu. Mama. Mama. Mama buka pintu, Mama. Mama biarkan aku masuk. Mama. 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 Ayo suntik. Pergi.
Kunci pintu. Kamu bisa cerita sekarang. Awalnya aku membantumu. Sebenarnya karena aku mengagumimu. Tapi suatu hari, aku ada di luar kafe. Aku tidak sengaja melihatmu membantu sepasang pengemis. Lapar? Kakek, beli makanan untuk anakmu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Tidak apa-apa. Momen itu mengingatkanku pada adik perempuanku. Dia seperti kamu saat masih muda. Baik hati. Meskipun uang sakunya sedikit, dia masih membantu mereka yang membutuhkan. Kamu punya adik perempuan? Apakah dia di luar negeri bersama orang tuamu? Dia meninggal saat aku berusia 13 tahun. Tidak ada yang tahu. Dia sangat muda. Dia menderita penyakit jantung bawaan. Maaf. Aku. Tidak apa-apa. Tahukah kamu? Terkadang aku melihatmu. Aku berpikir, jika dia masih hidup, dia akan seumuran denganmu. Bagaimana rupanya? Dan kalian berdua memiliki kesamaan. Apa? Sangat keras kepala. Anak kecil seperti itu. Bagaimana kamu melihat kekeras kepalanya? Untuk masuk ke sekolah dasar yang dia inginkan. Dia tidak makan selama berhari-hari untuk melawan orang tua. Ini cukup mirip. Aku sudah mendapatkan perban. Aku tidak perlu disuntikan. Aku tidak membawa ponselku. Aku khawatir ibuku akan cemas jika dia tidak melihatku. Aku harus pulang dulu. Tidak. Kamu perlu disuntik. Li, temani dia di sini. Aku akan pergi membayar biayanya. Kenakan bajumu. Nona Yan. Duduklah di sini dan istirahat sebentar. Aku sudah bekerja untuk Presiden Cheng hampir 3 tahun. Tidak pernah melihat dia bisa begitu baik kepada seseorang. Di hatinya, dia menganggapmu sebagai adiknya. Presiden Cheng terlihat sangat tegas di perusahaan. Sebenarnya jujur saja, dia sering tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku pikir itu karena dia merindukan adiknya. Dia sedikit bersemangat tadi. Jangan diambil hati. Ayo, ini hangat. Terima kasih. Kamu pulang dulu. Aku akan pulang nanti. Orang tuaku bilang untuk pulang merayakan tahun baru bersamaku. Tapi aku baru saja menerima telepon. Mereka mungkin tidak akan pulang hari ini. Jadi aku tidak ada kegiatan. Presiden Cheng, di sekitar sini hanya restoran ini yang buka, jadi aku membeli beberapa pangsit. Ini untukmu. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menunggumu di mobil. Oke. Ayo makanlah beberapa pangsit.
Penting. Pertama izinkan saya memperkenalkan 4 tim kepada Anda. Milikku. Tidak, tunggu sebentar. 2 piring pangsit. Kamu makan semuanya? Perutmu bisa menahannya. Tapi kamu tidak bisa tidur malam nanti. Perhenti makan. Aku bisa menahannya, aku masih bisa makan. Kamu. Oak. Aku hanya melihat ini. Santai saja. Makanlah beberapa kenari baik untuk otakmu. Hati-hati. Setelah kamu makan. Mengerti? Tidak. Sudah 2 piring. Dia ingin mendapatkan koin keberuntungan itu. Ayo. Ini piring lagi. Lanjutkan. Makan. Piring ini semua untukmu. Kami tidak makan. Kamu menyembunyikan koin itu. Kalian berdua bersekongkol. Tidak. Kamu tidak perlu. Ambil satu saja. Acting? Masih acting? Kamu dapat. Kamu dapat. Kamu. Ibu. Tidak. Ibu sungguh tidak. Anakku tidak. Ibuku sengaja melakukan ini. Aku tidak tahu. Lihat, aku hanya memilih satu secara acak. Lihat. Aku dapat koinnya. Jangan marah, anakku. Jangan marah. Aku tidak bermaksud begitu. Aku punya keberuntungan. Lihat. Ayo. Angkat gelasmu. Xiao. Kami ingin memberikan koin keberuntungan ini padamu. Karena tahun ini, kamu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Semoga koin ini membawa keberuntungan untukmu. Kamu ambil. Dan semoga beruntung. Bagaimana? Ini milikku. Ini milikku. Oke. Ini keberuntungan ayahmu. Ayo. Hari ini tahun baru. Anak kita punya koin keberuntungan. Tahun ini, ujian masuk perguruan tingginya akan sukses. Tentu saja. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Bagus. Semoga beruntung. Astaga. Ayo. Ayo. Cobalah. Ibu. Cobalah. Nonian. Kita sudah sampai. Apapun kesalahpahaman antara kamu dan ibumu. Ayo bicara baik-baik. Apa yang terjadi? Ada hal lain. Bisakah aku meminjam uang lagi darimu? Karena aku perlu membeli tiket untuk pulang. Aku tidak mau mengambil uang dari ibuku. Aku tidak mau membuat pacarku khawatir. Berapa yang kamu butuhkan? Terakhir kali 400. Aku akan meminjam 600 darimu kali ini. Aku akan membayarmu lain kali. Li. Aku akan membayarmu kembali. Sampai jumpa di Shanghai. Sampai jumpa di Shanghai. Ayo pergi, Li. Presiden Cheng. Apakah kita perlu menunggu sebentar? Tidak perlu, ayo pergi. Sudah makan siang? Sedikit. Ambil sendoknya. Aku akan melakukannya sendiri. Aku bisa membantumu. Tidak apa-apa.
Ibu. Aku tahu. Selama ini kamu punya pendapat tentangku. Aku tidak berani. Kamu mahasiswa yang terhormat. Kirimkan uang tepat waktu setiap bulan. Bisakah aku punya pendapat? Sudah minum obat itu belum akhir-akhir ini? Aku tidak sakit. Itu semua obat pengatur suasana hati. Dokter juga bilang kamu punya gangguan bipolar. Setelah ayah pergi kamu sangat emosional. Itu penyakit mental. Sudah cukup. Sudah cukup. Selalu menyebut ayahmu padaku. Aku beritahu kamu, obat terbaik untuk menyembuhkan penyakit mentalku adalah menemukan orang yang membunuh ayahmu. Zheng Jiangwo baru saja datang. Kamu tidak pergi menangkap penjahat bersamanya, tapi kamu membiarkannya pergi. Apa maksudmu? Kamu tanya hati nuranimu sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Apa ayahmu akan mati kalau bukan karena kamu? Sudah cukup. Belum cukup. Kamu pulang setahun sekali. Kamu marah-marah sama aku setiap pulang. Mending jangan pulang. Kamu pikir aku nggak mau pulang? Kenapa nggak? Aku harus kerja. Kalau aku nggak kerja, siapa yang akan cari uang buat nafkahin kamu? Aku nggak iri sama orang yang bisa pulang setiap hari. Kita selalu bertengkar setiap aku pulang. Apa nggak ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Kalau gitu kamu pergi. Pergi jauh-jauh. Jangan pulang. Jangan pernah pulang. Aku lega kalau kamu nggak pulang. Aku nggak perlu khawatir lagi. Aku punya kartu untuk dimainkan. Aku nggak butuh uangmu. Kamu main kartu. Kamu cuma tahu main kartu setiap hari. Kamu main kartu biar bisa merasa lebih baik. Iya. Bagus. Kamu menyalahkan aku. Berhenti lari dari kenyataan. Berhenti menyakiti dirimu sendiri. Aku yang bayar utangmu waktu itu. Kalau kamu main kartu dan kalah, aku nggak akan bantu kamu. Aku serius. Sudah cukup. Bagus. Aku serius dengan apa yang aku bilang. Itu saja. Oke. Semoga beruntung. Terima kasih kakak. Jangan mengecewakan aku. Jangan khawatir kakak. Aku akan kerja keras. Ayo. No 1 Ai Yifan. No 2 Ju Kunyong. No 3 Chen Kong. No 4 Lin Heu. No 5 Wu Qian Qian. No 6 Yan Xian. Kian-kian. Gimana? Oke? Dan kamu? Aku sangat gugup tadi. Aku juga. Dan ada banyak orang di dalam. Aku tidak berani bergerak. Tunggu saja hasilnya. Kembali ke kampus? Aku tidak kembali sekarang. Aku harus menemui teman. Aku akan kembali dulu. Oke. Dah. Hati-hati dah. Oke. Halo Shen Ho. Bagaimana perasaanmu? Aku tidak tahu. Aku sudah mencoba yang terbaik. Serahkan saja pada takdir. Aku tahu itu. Di hatiku kamu tidak pernah gagal selama kamu mau. Aku akan menjemputmu. Tidak. Aku akan menemui Cheng Ziwan. Kenapa dia lagi? Aku harus mengembalikan uang yang aku pinjam darinya kemarin. Kenapa kamu tidak meminjam dariku? Aku meneleponmu. Tapi kamu tidak menjawab. Bagaimana dengan yang lain? Aku harus membayarnya kembali. Jadi aku meminjam lagi. Masuk akal. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Review dengan tenang. Aku sudah selesai review. Kirimi aku lokasi. Aku naik motor untuk menjemputmu. Oke? Tidak apa-apa. Dah. Oke, dadah. Halo. Pak Cheng.
Apa Bapak sedang di kantor sekarang? Tidak. Saya sedang dalam perjalanan pulang. Ada apa? Saya ingin mengembalikan uangnya. Transfer saja langsung ke saya. Agar lebih mudah. Karena ini bantuan yang besar. Menjawab kebutuhan mendesak saya. Jadi saya pikir lebih baik mengembalikannya langsung. Baiklah. Nanti saya kirimkan alamat rumah saya. Oke. Saya akan ke sana nanti. Dadah. Apa gunanya kursus seperti ini buat saya? Buku Anda masih baru. Sudah terlambat untuk membacanya. Kalau tidak ada ide bagus, diam saja. Ide. Saya punya. Katakan. Jangan buat saya menebak-nebak. Tidak. Ide saya bukan yang terbaik. Kapan kamu punya ide bagus? Katakan saja tidak, apa. Lagipula saya sudah janji sama Xiao Xiao. Saya akan lulus bersamanya. Panggil saya kakak. Oke. Tunggu sebentar. Lebih keras. Kakak, lebih keras. Kakak. Oke. Serahkan pada saya. Nona, pemiliknya tidak ada di rumah. Dia tidak memberitahu saya ada janji sebelumnya. Saya baru saja meneleponnya. Tapi, dia mungkin sedang dalam perjalanan pulang. Maaf. Tidak apa-apa. Halo. Apa ini Anxian? Ya saya. Saya Liu Mei, HRMG di cabang Shanghai. Halo. Senang memberitahu Anda bahwa Anda telah lulus wawancara magang. Silakan datang untuk melapor pukul 9 pagi Senin depan. Selamat bergabung dengan MG. Oke. Terima kasih. Sedang bicara dengan siapa? Sangat senang. Saya lulus wawancara. Benarkah? Sangat bagus. Kita harus merayakannya sekarang. Ayo. Tunggu. Saya harus memberikan uang dan buah kepada Chen Ziwan dulu. Tinggalkan saja kepada penjaga pintu. Tidak. Saya baru saja meneleponnya. Dia bilang sedang dalam perjalanan pulang. Saya akan tanya dia di mana dia. Oke? Oke. Halo. Kamu di mana? Saya di gerbang kompleksmu. Ada sedikit kemacetan di sini. Saya tidak tahu kapan bisa sampai rumah. Terima kasih atas kebaikan Anda. Bagaimana kalau ini? Tinggalkan saja uangnya kepada penjaga pintu. Saya akan mengambilnya. Anda tidak perlu menunggu saya di luar. Tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Apa? Tinggalkan saja kepada penjaga. Tunggu saya. Oke. Halo, saya sudah menelepon Tuan Cheng. Dia akan segera kembali. Silakan berikan amplop merah dan buah kepadanya. Tidak masalah. Oke, terima kasih. Ayo. Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mandi. Selamat pagi. Selamat Hei Mandi. Selamat pagi. Kian-kian selamat pagi. Halo semuanya. Saya adalah Menteri Sumber Daya Manusia. Ethan. Ini Andi. Nanti dia akan mengajak kalian berkeliling. Pertama-tama selamat bergabung di keluarga MG. Saya harap kalian semua bisa lulus masa magang dengan lancar. Saya juga sangat menantikan kerja sama dengan kalian. Itu Departemen Hubungan Masyarakat. Para wanita tercantik di perusahaan ada di departemen ini. Di sebelah sana itu Departemen Manajemen Investasi dan Departemen Evaluasi Proyek. Lantai 24 adalah Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Pemasaran Internasional. Semua orang ingin ke Departemen SDM selama magang. Tapi setelah magang tidak ada yang mau ke sana. Tidak ada yang bisa kita lakukan.
Lantai 35 adalah kantor presiden. Tapi kita belum punya kesempatan ke sana untuk sementara. Ini ruang pelatihan Departemen Keuangan. Di sana kantin. Selama kamu punya kartu akses, kamu bisa makan di sini gratis. Presiden Lu, Presiden Lu, Presiden Lu, mereka adalah magang baru. Oke, kembali bekerja. Oke, mari kita lanjutkan. Kemarilah. Zaiwen, makanan perusahaan kita. Paket. Adalah pemimpin di industri. Halo. 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 Halo, nama saya Zhou Ming. Halo, nama saya Wu Qianqian. Aku kenal kamu. Kakakku kerja di Departemen SDNMG. Semoga sukses. Terima kasih, Kak. Jangan mengecewakan aku. Jangan khawatir, Kak. Aku akan bekerja keras. Kamu kenal aku? Tentu saja. Hasil interviumu sangat bagus. Presiden Lu terkesan. Baiklah, ini dia. Ini tempat kerjamu. Departemen Keuangan. Terima kasih. Ikut aku. Ini. Presiden Lu. Para magang sudah ke departemen masing-masing. Kamu bisa lihat. Taruh di sana. Ethan. Ada cewek namanya Yan Xiaen? Ada. Kali ini, juara kedua di interview magang. Nilai yang bagus. Dia ke Departemen Keuangan. Ayo kerja sekarang. Oke. Aku dari Kabupaten Fu. Kalau kamu? Kamu dari Kabupaten Fu. Aku dari kota. Lanjutkan. Jadi secara pribadi aku suka proyek Songhui. Aku mau laporan yang lebih detail. Tidak masalah. Oke, kembali bekerja. Halo. Kalian para magang kan? Ya. Duduk. Duduk. Biar aku perkenalkan diri. Aku Kepala Departemen Keuangan, Jason. Hari ini, kamu datang ke perusahaan untuk pertama kalinya. Setelah kamu tahu tentang bisnis perusahaan, kamu bisa pulang kerja. Kita tidak ada pekerjaan. Jangan khawatir, kamu akan sering lembur. Tapi sekarang, kamu bukan karyawan tetap. Jadi perusahaan tidak punya banyak pekerjaan untukmu. Bekerja keraslah. Jason. Eden mengkritikku lagi. Dia selalu mencari kesalahanku setiap hari. Ingin memecatku. Kamu pulang dulu saja. Kalau dia tidak menemukanmu, dia akan mengkritikmu lagi. Kalau dia sengaja mencari kesalahanku, tidak ada yang bisa menghentikannya. Baru saja dia bilang, buah di meja depan mahal harganya. Dia ingin aku mengontrol biayanya. Perusahaan sebesar ini. Apakah dia begitu pelit? Ya sudah, kontrol saja biayanya. Bukan masalah besar. Mengontrol biaya buah itu mudah. Beli saja buah yang murah. Siapa? Kamu? Aku tidak dengar apa yang kamu katakan tadi. Tidak ada. Meja depan adalah wajah perusahaan. Kita biasanya tidak menghibur pemimpin langsung. Tapi ini terkait dengan citra perusahaan. Kamu pikir kita harus menggunakan apel busuk pisang untuk merusak citra perusahaan? Hubungi saja daerah sumber langsung. Beli langsung dari kebun. Itu akan menurunkan biaya. Mungkin kamu bisa menggunakan anggur. Letakkan di piring satu persatu. Terlihat banyak, tapi sebenarnya tidak. Boleh aku tanya sedikit? Sekarang meja depan perusahaan menggunakan buah apa? Decapon strawberry dan pisang Thailand. Apa masalahnya? Mewah. Tapi tidak ada yang bisa bertahan lama. Kalau kamu bisa beli manggis, kiwi Selandia Baru dan jeruk ini akan lebih baik. Apakah biayanya akan lebih tinggi? Dan ketiga ini tidak mudah dimakan. 3 buah ini sepertinya mahal. Tapi mereka bisa bertahan lama. Kita bisa ganti seminggu sekali. Biayanya akan lebih rendah. Menurut saya ini cukup high-end untuk perusahaan. Hanya sedikit saran. Ya benar. Gadis ini sangat pintar. Pulang.
Mandy adalah adik kelas Jason. Dia mengatur dia untuk bergabung dengan perusahaan. Saya tahu bagaimana pengetahuan keuangan diterapkan dengan baik hari ini. Banyak belajar hari ini. Saya juga belajar banyak. Kita harus berkomunikasi lebih banyak di malam hari. Pacar kamu. Lihat pacarnya. Dah. Kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk menjemput kamu. Sangat tampan. Bagaimana, apakah kamu lelah? Hari pertama kenapa lelah? Kami di sini untuk bekerja. Kami bukan kuli. Dia pacar saya. Tentu saja saya peduli padanya. Apa yang salah? Saya pacarnya. Banyak mata. Perhatikan tingkah lakumu. Saya sengaja melakukannya. Saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa kamu milik saya. Oke. Mau makan apa nanti? Apakah kamu ingin pergi ke restoran terakhir? Kian. Kamu mau makan apa? Ayo pergi bersama. Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin menjadi orang ketiga. Dah. Sangka. Biar saya beritahu kamu. Kian melihat kita begitu manis dan pikir kita akan mengabaikannya. Kalian para wanita begitu picik. Dia tidak. Ayo kita pergi. Hentikan pekerjaanmu sebentar. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Mulai hari ini, selain pekerjaanmu sendiri, kamu akan memiliki beberapa pelatihan 2 kali seminggu. Akan ada pekerjaan rumah setelah pelatihan. Penilaian untuk tugas akhir adalah penilaian akhir kursus magangmu. Aku yakin semua orang tahu. Juara pertama akan mendapatkan kesempatan magang 3 bulan di kantor pusat Amerika dengan Presiden Lu. Jadi harap kalian bisa bekerja keras. Semoga sukses. Ayo, ini materi review untukmu. Coba lihat. Ingin bersaing denganku? Seperti yang ku ketahui hanya setengah dari magang yang bisa menjadi karyawan tetap dan gajinya 2 kali lipat. Tapi kamu tahu aku akan menang. Dan aku akan pergi ke kantor pusat untuk magang. Tidak begitu yakin. Kalau begitu mari bermain adil. Pekerjaan rumah rencana keuanganmu. Aku sudah melihatnya. Yan Xiaen melakukan pekerjaan yang bagus. Analisis yang baik. Dia mengerti intinya. Ini pujian. Wu Qian juga lumayan. Sedangkan kalian yang lain. Bagaimana menurut kalian sendiri? Menurutku, kalian gagal. Aku hampir tidak bisa membayangkan bagaimana kalian bisa lolos wawancara dan datang ke sini. Laporan seperti ini, jika perusahaan lain melihatnya, mereka akan berpikir kita tidak pantas menjadi pemimpin industri. Penilaian akhir akan minggu depan. Kuharap aku tidak akan pernah melihat omong kosong ini lagi. Oke. Baik. Kian. Apa kabar? Aku lihat nilai rencana pembiayaanmu di Departemen Manajemen Aset. Kamu dapat nilai lebih tinggi dari Xiaen. Tapi, aku nggak ngerti kenapa Jason cuma puji Xiaen doang. Aku ambil air dulu. Kamu belum lihat aku seharian. Aku duduk di depanmu. Kamu masih fokus sama tugasmu.
Tugasmu dinilai jelek ya. Nggak bagus banget. Benar, aku tahu. Justru karena terlalu bagus. Mau kemana? Kita mau makan. Aku turun cari data dulu. Kita mau ajukan rencana pembiayaan. Aku lihat kasus serupa di majalah keuangan. Aku akan cari. Oke. Lagi ngapain? Xiao. Tunggu. Leher bajunya terlalu rendah. Apa? Kayak gini. Aku akan mengajukan toast untuk semua atas nama Presiden Cheng. Ok. Terima kasih atas sambutannya Presiden Liu. Ok, ayo. Halo. Seperti yang aku tahu kamu sedang mengerjakan rencana pembiayaan. Bisa ceritain sedikit? Kalau nggak nyaman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku kirim ke kamu. Halo. Kamu bagus sekali. Bilang sesuatu yang berguna. Kalau mau masukan, kamu bisa pelajari rencana Saint Capital kita di kantor pusat AS. Sebagai referensi, tambahkan ke rencanamu. Akan lebih baik. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Dah. Maaf. Baru terima telepon. Ayo naik. Belum terlambat. Tunggu. Tunggu sebentar. Peluk lagi. Dah. Dah. Ayo. Halo Mama. Aku paham apa yang Mama bilang. Tapi aku benar-benar tidak mau kembali ke perusahaan. Kamu mau ngapain setelah lulus? Apa saja yang aku suka. Coba berbagai hal. Cari pekerjaan yang cocok. Ayah dan mama bekerja keras untuk cari uang. Tapi kamu tidak boleh menghambur-hamburkan atas nama kebebasan. Mama. Setelah aku dapat kerja aku akan membayar Mama sedikit demi sedikit. Mama tunggu saja. Dah. Aku kasih tahu. Kakakku dapat kabar eksklusif dari HRD. Dia bilang Xian punya koneksi. Tidak mungkin. Dia cukup mampu. Pikir. Dia tidak akan begitu mampu sampai bisa membuat Jason terkesan begitu cepat setelah dia datang. Dan kian-kian dapat peringkat pertama di wawancara. Aku yang dapat peringkat pertama. Kakakku bilang ini tidak boleh disebarkan. Semuanya jaga rahasia ini. Ngomong-ngomong kian-kian, kamu dan Xian teman sekelas kan? Dia bilang apa-apa padamu? Atau, kamu tahu cerita dalamnya? Kasih tahu dong. Tidak, dia tidak bilang apa-apa. MG perusahaan besar. Tidak banyak cerita dalamnya. Kamu tidak paham. Kamu tidak tahu. Pasti ada cerita dalamnya. Seperti Mandy dan Jason. Omong-omong Qian-Qian.
Xiaen tidak memberitahumu yang sebenarnya? Hai, Tunggu. Tunggu. Sampai jumpa di atas. mereka sedang membicarakan apa? Xiaen? Aku? Pergi. Aku sudah melihat rencanamu. Tidak masalah. Aku akan meminta penasihat hukum membuat kontrak minggu depan. Presiden Lu selalu mengesankan. Terima kasih atas pujiannya. Itu saja untuk urusan bisnis. Bisakah kita membicarakan urusan pribadi? Pribadi? Siwan. Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya kamu berbicara denganku tentang urusan pribadi di acara resmi. Oke, aku mendengarkan. Kapan kamu akan menetapkan jumlah magang yang akan pergi ke AS untuk magang? Tunggu sampai rencananya final. Apa? Kamu ingin membantu teman kecilmu? Tentu saja tidak. Aku mengenalmu. Bisnis adalah bisnis. Dan aku tahu proyekmu adalah proyek kerjasama. Kamu perlu menilai karakter dan kemampuan. Jika dia bisa pergi, dia memenuhi syarat. Jika dia tidak bisa pergi, berarti dia harus bekerja keras. Jika aku membantunya diam-diam, itu tidak membantu sama sekali. Tapi bagaimanapun, aku sangat percaya diri dengan rencananya. Tapi yang bernama Wu Qianqian bersikap sangat baik. Aku tebak. Dia adalah pesaing kuatnya. Itu lebih baik. Persaingan mengarah pada kemajuan. Tapi aku berharap, kamu bisa menjadi penilai yang adil. Bisnis adalah bisnis, proses yang transparan. Kamu tahu, terkadang rumor bisa menghancurkan seseorang. Jadi ini alasanmu tidak membiarkan aku terlalu memperhatikannya. Terima kasih untuk kopinya. Jangan lupa kontraknya. Dah. Aku mengerti. Xiaen. Selamat. Selamat. Kurasa aku bisa pergi ke AS. Aku tahu itu. Kamu yang terbaik. Yu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Biar aku kasih tahu sesuatu. Cepetan, aku mau kasih tahu sesuatu. Aku kasih tahu. Aku tidak mau kasih tahu sekarang. Biar aku kasih tahu hari ini. Aku tidak marah sama kamu. Ayo, aku ada sesuatu untuk dikatakan.
Baru saja aku mendapat kabar terbaru dari kantor pusat. Tahun ini para magang yang terpilih akan mendapat kesempatan untuk tinggal di kantor pusat AS. Itu keren. Jadi kita tidak perlu khawatir akan dipecat? Di kantor pusat AS, gaji awalnya tidak kurang dari $100.000. Bekerja di pusat keuangan dunia di New York. Itu puncak kehidupan. Ya, manajer, kenapa kita tidak mendapatkannya? Kami ingin pergi. Kenapa kami tidak punya kesempatan? Oke, bekerja keraslah. Akan ada kesempatan di masa depan. Apapun yang terjadi, kali ini kamu beruntung. Mari kita tunggu hasil penilaiannya. Semoga kalian beruntung. Terima kasih manajer. Oke. Ayo. Terima kasih atas bantuannya. Aku dapat hasil yang bagus. Aku akan traktir kamu makan lain kali. Mama, uangnya sudah aku transfer. Jangan boros-boros ya. Lagi ngapain? Aku. Kembalikan HP-ku. Kembalikan HP-ku. Sesuka kamu deh. Kamu. Sepatu ini baru aku poles. Makan besar pakai gaji pertama? Bukan gaya kamu pelit. Aku mau traktir Cheng Ziwan makan. Aku. Lagi ngapain? Orang ini lagi? Nama dia sudah beberapa kali aku dengar. Kepalaku mau pecah. Karena aku sudah lulus ujian. Dia juga kasih aku saran. Jadi aku harus berterima kasih sama dia. Gaji pertama aku nggak banyak. Jadi maafin aku kali ini ya. Bulan depan aku traktir kamu makan besar, oke? Dengar ya. Dengan kemampuan kamu, kamu pasti bisa dapat nilai bagus tanpa bantuan dia. Kamu pikir aku nggak tahu? Apa yang kamu pikirkan? Jangan khawatir. Dia nggak seperti yang kamu pikirkan. Nggak apa-apa. Aku ini murah hati. Ayo sini. Lepasin aku. Maaf aku terlambat. Kamu nggak terlambat, aku yang datang lebih awal. Ini menunya. Terima kasih. Aku nggak terlalu paham makanan barat. Kamu aja yang pesan. Oke, ada pantangan apa? Jangan yang terlalu mahal. Halo. Seekor salmon. Seporsi salad. 2 potong sirloin steak matang sedang. Itu saja terima kasih. Oak, perlu minuman? Tidak perlu. Oke. Terima kasih. Kamu terlihat baik-baik saja akhir-akhir ini. Sering tersenyum. Akhirnya kamu terlihat seperti gadis seusiamu. Tetap tersenyum. Bagaimana dulu aku? Kamu tertekan oleh sesuatu. Terlihat sangat lelah. Tapi sekarang kamu lebih santai. Kurasa aku sangat berbeda sekarang. Kamu punya pacar yang baik. Aku orang yang sangat egois. Tapi Shen Hou tidak. Dia tahu cara berkomunikasi denganmu dan suka berbagi. Setelah aku bersamanya, aku tahu cara bersenang-senang. Aku pecinta makanan. Aku juga berbelanja. Sangat santai dan bahagia bersama. Kamu tidak ingin bahagia? Tidak. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Semua ini nyata. Dan kamu pantas mendapatkannya. Halo, mana yang duluan? Kami bersama.
Oke. Silakan dinikmati. Terima kasih. Ayo. Selamat. Kamu dapat nilai bagus. Menurut praktik MG, kamu akan magang 3 bulan di Amerika. Kantor pusat punya keputusan baru. Kami bisa tinggal langsung di AS. Berapa lama? Aku juga tidak tahu. Mungkin 3-5 tahun. Mungkin lebih lama. Dalam hal perkembangan karir, kamu harus pergi. Karena itu lompatan kualitatif. Tapi aku tidak berencana pergi. Karena Shenhou, Tidak sepenuhnya. Kamu juga tahu keluargaku. Aku tidak bisa tinggal di AS terlalu lama. Aku harus memberikan kesempatan kepada orang lain. Kamu setuju? selama pilihanmu bisa membuatmu bahagia, aku sangat setuju. Aku pikir baik itu pekerjaan atau cinta, kita harus membuat diri kita lebih bahagia. Jika untuk pekerjaan, kita kehilangan kebahagiaan yang seharusnya ada, itu kerugian. Tentu saja baik untuk berusaha. Tapi jika kamu bisa melepaskan, itu lebih mengagumkan. Yan Xiaen, kamu salah. Kamu bukan orang egois. Terima kasih. Makan, kita sudah bicara banyak. Kenyang. Perlu yang lain? Oke, aku yang bayar. Halo bayar. Oke. Pak, totalnya 468 yuan. Ini. Perlu tumpangan? Tidak perlu. Xiao. Dia datang menjemputmu. Aku tidak perlu memberimu tumpangan. Juga tidak perlu di masa depan. Menjemput pacar adalah tugasku. Dah. Ayo. Rambut. Biar aku lihat. Oke. Ini. Ada banyak nyamuk di tempat aku menunggumu, mereka terus menggigitku. Ini aku akan menyemprotmu, aku akan melakukannya sendiri. Jangan lakukan itu lain kali. Bahkan jika Cheng Ziwan ingin mengantarku pulang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Aku berencana naik bus hari ini. Yang aku pedulikan adalah, bagaimana jika kamu tergoda oleh pria-pria lucu berambut pirang di AS? Karena kamu akan tinggal di sana selama 3 bulan. Jadi aku ingin memberitahumu betapa baiknya aku dan membuatmu sulit untuk meninggalkanku. Aku tidak akan pergi ke Amerika. Apa Xiao? Aku hanya bercanda. Kamu harus pergi, ini kesempatan yang bagus. Karena jika aku pergi ke AS itu tidak akan hanya 3 bulan. Aku akan dipindahkan ke kantor pusat di AS. Maksudmu? Kamu tidak akan kembali jika kamu pergi? Jika aku tahu, aku tidak akan memberitahu ibuku bahwa aku tidak ingin pergi ke Amerika. Sekarang mungkin sudah lewat waktu untuk mendaftar belajar di sana. Aku harus menunggu setidaknya 1 tahun. Xiao, aku tidak ingin merusak masa depanmu. Tapi aku tidak ingin jauh darimu untuk waktu yang lama. Kita harus bagaimana? Jadi aku tidak akan pergi.
Tidak hanya karena aku tidak ingin meninggalkanmu, dan ibuku aku juga tidak bisa meninggalkannya. Kalian berdua jauh lebih penting daripada kesempatan itu. Xiao Xiao, aku tahu aku tidak boleh egois seperti itu. Dan aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi, aku sangat senang kamu membuat keputusan itu. Jangan khawatir Xiao Xiao. Aku akan bekerja keras. Aku akan memberitahumu bahwa aku Shen Hou layak kamu membuat keputusan itu. Tidak. Tidak. Pergi. Pergi. Babi berjanggut, jangan sentuh aku. Monyet apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bangun di tengah malam? Maaf telah mengganggumu. Tapi kamu punya pacar kenapa? Kalau bagus kirim ke aku. Aku punya tisu di samping tempat tidurku kalau kamu butuh. Kak kirim ke aku juga. Yushen. Yang ini sangat bagus. Kamu yakin tidak akan melihatnya? Tidak, aku ingin tidur. Biarkan aku melihat. Putar balikkan. Apa itu? Fiksi. Apa yang menarik dari itu? Bukan bodoh info pekerjaan. Info pekerjaan? Apa kamu mencari pekerjaan? Menurutmu apa? Kau pikir aku seperti kamu? Kita orang yang berbeda sekarang, kamu masih punya semua pikiran kotor di kepalamu. Sialan monyet, kamu sudah berubah. Siapa yang berjanji padaku untuk bersenang-senang dan melakukan sesuatu yang dia inginkan untuk sementara waktu? Setelah lulus daripada langsung mencari pekerjaan? Mencari pekerjaan bisa datang nanti katanya. Kamu sudah berubah. Aku berbeda sekarang. Aku punya pacar yang harus kuatasi. Baiklah. Di tengah malam kamu menggoda aku dan menggosipkan pacarmu di depan wajahku. Aku akan tidur, mungkin aku bisa terus bermimpi. Kamu akan membayar monyet. Aku pasti akan mengosongkan hard disk MU. Aku tidak seperti kamu, aku tidak nonton film porno. Kalian dengar? Mereka sudah memutuskan siapa yang akan ke kantor pusat AS. Kepala departemen akan diberitahu hari ini. Pengumumannya besok. Jangan terlalu bersemangat. Pasti NCN dari departemen kalian. Bagaimana kamu tahu? Semua orang tahu pemimpin kalian sudah mengincarnya. Tampaknya bukan rahasia lagi kalau dia punya latar belakang. Kami sudah mendengar desas-desusnya. Apa dia benar-benar punya latar belakang? Menurutmu bagaimana? Kami merasa itu tidak adil untuk Yang Qian. Kalau bukan karena Yan Xian, dia pasti akan jadi orang yang dikirim ke AS. Kalau punya waktu untuk bergosip, kenapa tidak habiskan lebih banyak waktu pada pekerjaanmu? Kesempatan ada untuk semua orang. Qian. Kita perlu bicara. Ayo. Tidak ada rahasia di antara kita, kan? Kamu ingin bertanya sesuatu padaku waktu itu di lift. Tanyakan padaku. Katakan saja, oke? Mereka semua bilang kamu punya latar belakang di MG. Kamu dipilih untuk pergi ke Amerika selesai cerita. Begitu katanya? Bagaimana denganmu? Aku rasa aku tidak benar-benar tahu siapa dirimu. Pertama-tama, aku tidak punya latar belakang di MG. Kedua, meskipun aku terpilih, aku tidak akan pergi ke Amerika. Kamu tidak.
Kalau cuma magang 3 bulan di AS, aku pasti nggak akan melewatkan kesempatan itu. Tapi ini kerja jangka panjang di sana. Tentu saja aku nggak bisa pergi. Untuk Shen Hohu? Seperti itu. Nggak cuma buat dia. Apa? Kamu nggak percaya aku? Sejujurnya aku nggak tahu harus percaya lagi apa nggak sama kamu. Karena bagaimanapun juga kamu yang memutuskan untuk putus total sama dia. Apa kian-kian? Apa ada kesalahan antara kita? Kamu, Bagaimanapun kita bergaul di sekolah. Sekarang kita di tempat kerja kita kolega. Artinya kita harus bersaing untuk membuktikan diri. Bukan urusanku kalau kamu punya latar belakang atau pergi ke Amerika. Dan bukan urusanmu bagaimana aku memandangmu dan percaya sama omongan orang. Tolong ingat itu. Terakhir aku mau ngobrol sama kamu soal orang yang akan ke AS. Aku sudah lihat laporan audit final yang kamu ajukan tentang para magang. Dan kinerja kerja mereka selama magang. Nilai mereka di kursus pelatihan. Dan performa mereka saat wawancara. Tapi selain ketiga hal itu, rencana keuangan mereka yang paling penting. Berdasarkan hal di atas peringkat pertama jatuh ke Cari Pak Jiang? Kepala departemen sedang rapat di ruang rapat kecil. Nggak tahu sampai jam berapa. Mungkin mereka sedang umumkan magang yang akan ke kantor pusat AS. Aku duluan ya, sampai jumpa. halo, Halo, cocok. Kamu pulang kerja? Aku jemput. aku. Aku punya kabar baik, aku mau traktir makan. Oke, aku tunggu di bawah. Sampai ketemu. Pak Jiang, Kian-kian masih di sini? kamu ada waktu sebentar? Aku mau tanya soal orang yang akan ke kantor pusat AS. Ayo ke kantor. Ada apa? Kenapa mukanya begitu? Nggak senang? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada siapa-siapa. Apa yang terjadi? Aku hanya mencari ketua untuk memberitahunya bahwa aku tidak akan pergi ke AS tidak melihatnya. Tidak masalah besar. Dia seharusnya ada di sana besok. Kamu terlalu stres. Sekarang yang paling penting bagimu adalah aku pacarmu. Aku punya kabar besar. Apa itu? Aku akan memberitahumu di meja nanti naik motor. Aku sudah melihat laporan proyekmu. Itu hebat. Aku percaya kamu memiliki masa depan yang cerah. Maksudmu orang yang pergi ke Amerika sudah diputuskan dan bukan aku? Kamu hebat. Dan pintar juga. Aku akan menghemat kata-kata yang tidak perlu. Tapi aku tidak mengerti karena kamu menemukan proyekku bagus, kenapa bukan aku? Kian-kian. Tempat kerja tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kemampuan dan prestasi hanyalah tambahan bagimu. Dia yang dekat dengan pohon yang baik akan memiliki naungan yang baik. Aku percaya kamu mungkin tahu artinya. Jika kamu bisa membuat Mr. Lu memperhatikanmu juga. Aku percaya nilai tinggi dan kesempatan pergi ke AS akan menjadi milikmu juga. Maksudmu?
Tidak peduli seberapa bagus proyekku. Orang yang pergi ke Amerika sudah diputuskan sejak lama. Aku tidak mengatakan itu. Bagaimanapun jangan kesal. Bekerja keras kamu masih memiliki kesempatan di masa depan. Kenapa kita pergi ke tempat ini lagi? Aku membayar banyak untuk sedikit yang aku makan terakhir kali di tempat ini. Bisakah kita pergi ke tempat lain? Kamu bisa mentraktir Cheng Ziwan di sini tapi bukan aku? Tidak, kita saling mengenal dengan baik. Aku ingin menghemat uangmu. Oke, aku hanya bercanda, ayo pergi. Halo, bisa saya ambil pesanan Anda? Anda bisa melakukannya nanti tentu. Berapa banyak yang kamu bayar untuk makan hari itu? Sekitar 400? Maka kita harus membuatnya 2 kali lipat hari ini. Kamu terlihat cukup keren ketika kamu setuju aku bisa makan malam dengan Cheng Ziwan. Sebenarnya kamu mengingatnya sepanjang waktu, benar kan? Kekanak-kanakan. Itu tidak benar. Aku benar-benar punya sesuatu untuk dirayakan hari ini. Apa itu? Aku dapat kerja. Serius? Di perusahaan apa? Kerja apa? Nanti aku kasih tahu. Kamu sembunyiin rahasia dariku? Harus jadi rahasia, biar jadi kejutan. Makan malam aku yang traktir. Pesan aja, lihat menunya mau makan apa. Kamu makan apa waktu itu? Sesuatu yang enak. Kita bisa minum-minum hari ini. Enggak, aku naik motor. Uangmu ada berapa? Kalau kurang kita patungan aja. Aku dengar MG mau pilih orang buat kerja di kantor pusat AS. Pasti kamu dong? Kian, meski kamu jadi kaya jangan lupa sama kita. Sehebat apapun dia nggak mungkin Jason langsung tertarik sama dia pas dia masuk perusahaan. Kami rasa ini nggak adil buat Kian. Kalau bukan karena Yan Xian pasti dia yang ke AS. Aku yang pertama? Dia ngomong apa sama kamu? Atau dia tahu info dalemannya? Aku nggak ada koneksi di MG. Kalau kamu bisa bikin Mr. Lu perhatiin kamu juga. Aku yakin nilai tinggi dan kesempatan ke AS pasti jadi milikmu. Harus makan enak hari ini buat rayain kabar bagus. Meski aku terpilih, aku nggak mau ke Amerika. Xian Mr. Jiang ke TC hari ini. Kamu mau izin? Kian juga nggak datang. Iya, kita foto wisuda siang ini, jadi aku mau izin. Oke, nanti aku kasih tahu dia pas dia balik. Oke. Bisa kamu tanya dia. Nggak apa, aku urus sendiri. Oke. Terima kasih. Halo? Mr. Jiang, oke. Xian, aku lagi rapat di TC, telepon aku nanti. Halo, Shenhao, halo? Kamu izin ya? Iya. Kamu udah selesai daftar?
Baru aja. Banyak prosedur, capek banget. Kita balik ke sekolah nanti? Tentu kamu di mana? Aku tunggu. Aku udah di sana. Kamu daftarnya cepet banget. Bagaimana penampilanku dengan jas dan dasi? Kamu mengingatkanku pada sebuah kata. Cantik? Sok suci. Jangan bilang kamu kerja di sini. Kukira kamu akan bilang cantik. Bagus ya. Tidakkah kamu pikir aku terlihat gagah? Biar ku tebak apa pekerjaan barumu sebenarnya. Lihat saja pakaianku. Sales asuransi, sales asuransi. Api, dengarkan aku. Meski gaji awalku tidak tinggi, katanya komisinya lumayan besar asal aku kerja dengan baik. Tapi kenapa kamu mau jual asuransi? Kamu tertarik? Jujur saja, jual asuransi itu sama aja kayak jualan biasa. Tahu nggak sih enaknya kerja ini? Lokasinya strategis. Aku kerja dekat kantormu, aku bisa lihat kamu setiap hari. Jan. Keluar dari kantor. Dan aku bisa berangkat kerja, pulang kerja, dan makan bareng kamu setiap hari. Tapi aku ingin kamu punya pekerjaan yang kamu minati dan membuatmu bahagia. Jangan terlalu banyak berkorban untukku. Aku bisa melihatmu dan menghabiskan waktu bersamamu setiap hari. Itu hal paling bahagia buatku. Baiklah. Ayo kita pergi, atau kita ketinggalan foto kelulusan. Kamu mau bunuh aku? Ini penipuan ya. Ketika mobil melaju dengan kecepatan 30-50 km per jam dan menabrak seorang pria muda yang kuat, ada kemungkinan besar dia akan selamat. 50-80 km per jam dia mungkin akan terluka parah tapi tidak mati. Dibandingkan itu, kekuatan dan kecepatanku jauh lebih kecil. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Dan kamu pria, aku wanita. Kekuatan dan kecepatanmu jauh lebih besar dariku. Kalau salah satu dari kita mau memukul dan membunuh yang lain, itu kamu yang membunuhku, bukan aku yang membunuhmu. Apa? Yah. Kamu nggak ngerti? Yah? Ci tunggu dulu. Aku nggak mau dengar ceramahmu. Semester lalu. Kamu bikin aku muntah semester lalu. Aku masih nggak bisa melupakan hal kotor itu, gimana kamu mau menebusnya? Kamu yang muntah sendiri, ada hubungannya apa sama aku? Kamu mau kabur dari tanggung jawab. Bawa aja ke Binatu. Tunggu. Ipai, kamu pikir aku pengemis? Itu Versace edisi terbatas, gimana 100 bisa cukup? Bro punya akal sehat nggak sih? Nggak peduli desainer manapun, harganya sama aja. Nggak, aku mau bikin kamu cuci pakai tangan. Dan ada babi berjenggot yang ganggu aku tiap hari. Aku tahu kamu yang ngelakuin. Aku bisa ngelewatin. Tapi dia bilang aku pacar kamu. Aku nggak levelnya sama kamu. Aku nggak levelnya sama kamu. Kamu cowok kenapa cengeng banget sih? Ini cuma atasan, aku bakal cuciin buat kamu. Tapi soal telepon itu anggap aja itu bantuan. Bantuan apa? Lihat. Sekarang Yan Xiaen dan Shen Hou udah bareng. Aku saudara iparnya, kamu saudara iparnya juga, kita saudara ipar. Masalah apapun antara kita udah selesaikan. Dan akhirnya aku bisa nyingkirin cowok cengeng dan posesif. Aku nggak mau ketemu orang aneh lagi, betul nggak? Betul. Apa? Tunggu sebentar. Kamu bandingin aku sama babi berjenggot itu? Gimana kamu tahu dia babi berjenggot? Nggak usah banyak bacot, aku video call sama dia, jijik banget. Nama panggilannya apa? Piggy Bear atau Piggy? Aku.
Aku. Tunggu dulu, diam di situ. Kenapa? Aku mau ambil desainer itu buat kamu cuci. Kamu nggak bakal lolos, jangan gerak. Denger nggak? Jangan gerak. Tunggu aku. Aku nungguin kamu cepetan. Kenapa aku harus nungguin kamu? Dia mana? Kabur lagi. Siapa yang kabur? Tapi kamu masih punya hati nurani. Kenapa kamu ikutin aku? Aku harus pastiin kamu nggak bakal buang itu. Aku mau masuk asrama sama kamu. Yakin mau ngikutin aku? Tentu. Beneran yakin? Tentu aja aku. Nggak yakin. Asrama perempuan membawa sial, aku tidak akan masuk kali ini. Bawa itu dan cucilah dengan hati-hati. Mahal harganya, aku hanya akan melihatmu masuk, pergilah. Apa? Nyonya. Kamu lagi? Itu kesalahan Nyonya. Temanmu? Besar? Wei Tong. Dia tidak mengenalmu, tidak, tapi. Ayo kenal aku. Lihat rambutku tidak mau lulus, aku akan merapikan rambutmu. Ayo pergi, selesai. Tunggu aku, cepat. Sian, kamu kembali, gaunmu ada di sana, gantilah. Terima kasih. Bagaimana penampilanku? Bagus. Aku baru saja melihat Chongshan menangis. Dia tidak tega meninggalkan kita. Dia akan kembali ke timur laut segera setelah dia mendapatkan ijazahnya. Dan dia tidak punya pekerjaan di sana. Tidak tahu kapan dia akan kembali ke Shanghai lagi. Dia tidak tega meninggalkan kota ini. Pengangguran langsung setelah lulus. Tapi kalian lebih baik kalian bisa tinggal di sini. Aku juga harus kembali ke kampung halaman jika tidak bisa menemukan pekerjaan. Kamu tidak tahu betapa bangganya aku ketika mengetahui akan kuliah di Shanghai. Aku tidak menyangka akan kembali ke kenyataan setelah lulus. Kamu masih punya waktu. Mungkin kamu sudah punya pekerjaan ketika mendapatkan ijazahmu. Jangan bercanda. Mimpi kalian terwujud. Bagaimana kamu bisa tahu perasaanku? Di mana Kian? Pergi ke bawah setelah dia berganti pakaian. Cepat teman-teman, kita akan segera mulai. Bagaimana penampilanku? Bagus. Oke, cepat, ayo bergerak, ayo pergi. Apakah aku terlihat tampan? Tidak, kalian berdua lebih dekat. Yah, terlihat lebih mesra ya. Tunggu, jangan bergerak, berdirilah di sana. Berbaliklah, Shen Hou. Menakjubkan. Haruskah mereka saling mencium? Ciuman di sini. Sayamen. Ayo. Mengapa aku harus menciumnya di depan kalian? Benar? Ciuman. Hentikan itu. Enak kan, enak. Ayo Sian, fotoin kita pasti, ayo. Foto asrama, ayo. Siap. Rendah, tunjukkan karakter di belakang. Ayo 1, 2, 3, ayo. 3, 2, 1. Satu lagi pose lain. CC sekarang fotoin kita pasti, ayo. Aku fotoin kamu, ayo foto asrama kita. Ayo Wei Tong, ayo cepat, siap-siap. Ya, kaki tanjakan kakemo. Kian, ayo foto, ayo. Kalian dulu, ayo kamu dulu, siap-siap. Ayo. Jangan malu-malu, tanjakan kakemo. Keiki. Lulusan Perdagangan Internasional dan Keuangan, ayo foto bersama. Ayo cepetan. Berdiri berbaris. Ke tengah, oke. Ayo ke tengah. Permisi. Isi celahnya semuanya. Siap-siap 3, 2, 1.
Kian-kian kita, makan siang makanan Jepang di restoran bawah. Kita nggak ke kantin, kamu ikut. Tentu. Ayo. Semuanya aku mau kasih kabar baik. Magang ke AS. Pak Jiang, saya ada pertanyaan. Duduk dulu, aku belum selesai. Magang ke AS sudah diputuskan. Xian, aku yakin prestasimu sejak kamu datang sudah jelas bagi semua. Jadi kamu yang dipilih untuk magang di kantor pusat AS di departemen kita. Kamu Yan Xian. Semangat. Selamat. Oke. Jangan lupa traktir makan dan bagi-bagi rejeki. Benar Xian, kita dapat apa? Makanan Jepang di bawah. Xian tentuin waktunya. Makanan Jepang di bawah deh. Ayo ayo. Kamu nggak mau angkat. Halo. Ini Yan Xian. Ya. Saya Jiao Meng, mahasiswa, pasca sarjana, makroekonomi Profesor Wang Wanli, adalah pembimbing saya. Halo? Ya. Bisakah kamu datang ke kantor Profesor Wang sekarang? Saya tidak di kampus. Saya akan kembali. Oke. Sampai jumpa. Aku akan kembali ke kampus kian-kian.